Shalom, bersama saya Novela Salomina Usyor, mahasiswa STFT GKI Saksomel Kene Jayapura. Di saat ini dengan penuh kasih saya hendak membagikan bagian firman Tuhan bagi kita. Untuk itu, sebelum kita membawa bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya kami boleh ada hingga saat ini, kami masih bernapas dan masih kuat dan hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Mu dan kami sekalian yang hendak mendengarkan firman-Mu di saat sore hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini yang hendak saya bagikan adalah di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayat 34, bagi kita sekalian. Saya akan membacakan bagian ini dengan perikop pembacaan yang berbunyi demikian, penebusan rumah. Ayatnya yang ke-34, dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian pembacaan firman Tuhan ini, tema renungan kita adalah apa yang dikhususkan bagi orang Lewi dan bagi Tuhan. Dalam pasal 25 berbicara tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Semua tanah yang sudah dijual harus kembali ke pemilik aslinya, supaya tidak ada orang Israel yang kehilangan bagian pusaka secara permanen. Tetapi khusus untuk orang Lewi, Tuhan berikan aturan tambahan. Mereka tidak dapat tanah pusaka luas seperti suku lain, karena bagian mereka adalah melayani Tuhan di kemah suci. Khusus pada ayatnya yang ke-34 berbicara mengenai padang penggembalaan tidak boleh dijual. Saudara-saudari, arti tidak boleh dijual adalah tanah padang rumput itu tidak boleh dipindah tangankan secara permanen, sebab itu jaminan supaya orang Lewi tetap punya sumber hidup, yaitu tempat gembala, ternak, dan kebutuhan dasar orang Lewi. Atau dengan kata lain, Tuhan melindungi kesejahteraan hamba-Nya agar mereka bisa fokus melayaninya, atau mereka bisa fokus melayani Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna teologis yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengatur pembagian berkat dan tanggung jawab di antara umat-Nya. Orang Lewi tidak punya tanah luas, tapi mereka punya hak istimewa. Tuhan sendiri menjadi bagian mereka, yaitu seperti yang tercantum di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-20. Untuk itu, saudara-saudari, bagian ini mengajarkan bahwa pelayanan kepada Tuhan itu butuh ditopang oleh umat, dan Tuhan sendiri memastikan keseimbangan itu ada. Hal ini melihat juga bahwa kaum Lewi selain terfokus tugas dan tanggung jawab mereka terhadap pelayanan yang dilakukan, yaitu hidup melayani di bait Allah, tetapi mereka juga di pinggiran kota juga memiliki ladang untuk memelihara ternak mereka bersama. Mereka hidup melayani di bait Allah, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk menambah atau menopang pendapatan hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanah dan ternak menjadi tempat dan rumah yang menopang kehidupan dan aktivitas dalam pelayanan tugas tanggung jawab mereka.
bagian lain juga adalah sebagai simbol juga bahwa ada hal-hal yang dikuduskan bagi Tuhan dan tidak boleh dilakukan seperti barang dagangan biasa. Untuk itu, saudara-saudari sekalian, makna penting bagi kita di saat ini adalah sebagai umat Tuhan, artinya dalam kehidupan kita ada dua bagian penting juga, yaitu kita juga harus memberikan bagian hidup kita sebagai yang kudus dan khusus bagi Tuhan. Artinya kita juga harus memberikan bagian hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan bagian kedua adalah kita juga harus melayani, menopang setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani kita di gereja dan di mana saja mereka berada, melayani di sisi kalangan umat Tuhan Gereja GKI di tanah Papua. Terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, terlebih bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa menutup pembacaan firman Tuhan di saat ini. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur atas kasih dan rahmat Tuhan, sehingga atas perkenanan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir daripada berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan ini boleh memberikan makna dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami sesama, baik bagi orang Lewi tetapi juga bagi kami dan juga bagi Tuhan di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.